Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Hasmir, NIM 091058091904 dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Repang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan produk baru. Adapun pokok bahasanya adalah yang pertama, pengertian produk, yang kedua, siklus hidup produk, yang ketiga, desain produk, yang keempat, langkah mendesain produk, dan yang terakhir, proses pengembangan produk baru. Yang pertama, pengertian produk. Nah, dalam menghasilkan dan menawarkan produk pada suatu perusahaan, harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen maupun pelanggan. Nah, menurut Sudaryono 2016, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga memuaskan kebutuhan dan keinginan. Menurut Henry Simamora, pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Adapun klasifikasi produk, berdasarkan fisik, ada produk yang berwujud dan ada produk yang tidak berwujud. Kemudian, berdasarkan tujuan pemakainya, ada barang konsumen dan barang industri. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pemakaian tingkat kekongruitannya. Yang kedua, siklus hidup produk. Seperti halnya manusia, produk juga memiliki siklus hidup produk. Siklus hidup produk biasanya dikenal dengan istilah Product Life Cycle atau PLC, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkannya ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Secara umum, PLC digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu Introduction, Growth, Maturity, dan Decline. Yang pertama, tahap perkenalan atau Introduction, yaitu suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat pada saat produk itu diperkenalkan ke pasar. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth, yaitu suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity, yaitu suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline, yaitu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Yang ketiga, desain produk. Desain produk merupakan salah satu bidang keilmuan yang terintegrasi dengan segala bentuk aspek kehidupan manusia dari masa ke masa. Memadukan unsur khayal dan orientasi penemuan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi manusia dengan menjembatani estetika serta teknologi yang masing-masingnya dinamis dan memiliki pola tertentu dalam perkembangannya. Adapun isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Yang pertama, desain yang tangguh. Yang kedua, desain modular. Yang ketiga, computer-aided design. Yang keempat, computer-aided manufacturing. Yang kelima, reality virtual technology. Yang keenam, analisis nilai. Yang ketujuh, desain ramah lingkungan. Dan yang terakhir, membuat produk yang dapat diudaur ulang. 4. Langkah mendesain produk. Berikut langkah-langkah mendesain produk adalah: yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, kumpulkan ide. Yang ketiga, menyaring ide. Yang keempat, menganalisis ide tersaing. Yang kelima, menentukan ide yang paling mungkin. Yang keenam,
persiapan perwujudan. Yang ketujuh, membuat sampel dan diuji. Yang kedelapan, pengujian pasar. Yang kesembilan, produksi dan pemasaran dalam arti yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, purna jual dan evaluasi. Kelima, proses pengembangan produk baru. Menurut Hilbert Kotler 1987, tahap-tahap pengembangan produk ada 8, diantaranya yang pertama, lahirnya gagasan, yang kedua, penyaringan ide, yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat, pengembangan strategi pemasaran, yang kelima, analisis bisnis, yang keenam, pengembangan produk, yang ketujuh, pengujian pasar, dan yang terakhir, komersialisasi. Strategi pengembangan produk. Menurut Philip Kotler, ada 3 macam strategi di dalam pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement. Dan yang terakhir, strategi peningkatan gaya atau style improvement. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.